Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MMCHRA selaku Rektor Universitas Wina Mukti. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM selaku Dekan Universitas Wina Mukti. Dan yang saya hormati Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK selaku Ketua Program Studi Akuntansi S1 Universitas Wina Mukti. Dan yang saya hormati Ibu Febriani Damayanti, SEMAKCIPSAS selaku dosen pembimbing. Dan yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman mahasiswa Universitas Wina Mukti. Baik, sebelumnya saya Risma Mulyani dengan NPM 41224231206117 dengan prodi akuntansi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil dari laporan magang saya selama magang di PT Pos Indonesia. Baik, untuk hasil dari laporan magang sendiri yang berjudul Penerapan Sistem Informasi Akuntansi atau Penerapan SIA pada penyaluran dana bagi hasil cukai, hasil tembakau atau sering disebut DBHCHT di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Soreang. Baik. Nah, sebelumnya di sini saya akan membahas beberapa poin. Yang pertama itu akan ada profil perusahaan, aktivitas magang, pembahasan, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir itu ada refleksi diri. Baik, kita akan langsung masuk ke yang pertama yaitu mengenai profil perusahaan. Di sini terdapat ada logo POS-in Logistik Indonesia, di mana Pos Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan status. Lahirnya Pos-in ini merupakan wujud langkah transformatif dan awal babak baru dalam sejarah panjang industri pos di Indonesia. Tak hanya menjadi penyedia layanan, Pos-in merupakan mitra berharga dalam pertumbuhan bisnis dengan semangat untuk mempercepat dan memajukan logistik di Indonesia. Pos-in hadir dengan semangat kolaborasi, integrasi, dan visi untuk membangun sinergi logistik sebagai tulang punggung ekonomi negara. Kehadiran Pos-in akan mendorong perubahan dan membantu membangun masa depan yang lebih baik bagi logistik Indonesia. Baik, untuk aktivitas magang sendiri, yang pertama itu ada penyaluran beras bulog, di mana ditugaskan itu yang pertama untuk mengelompokkan danom atau daftar nominatif dan undangan berdasarkan kecamatan. Jadi ada beberapa kecamatan yang memang dibagikan di kantor pos, tapi sebagian besarnya itu dibagikan di desa masing-masing. Nah, untuk yang dibagikan di kantor pos, itu ditugaskan lagi yang pertama untuk melakukan registrasi terlebih dahulu keluarga penerima manfaat atau kita sering menyebutnya KPM. Jadi ada registrasi KPM terlebih dahulu. Jadi ketika KPM itu datang ke kantor pos, itu melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah syaratnya sesuai atau kurang itu kan. Jadi memang harus sesuai syaratnya seperti mengumpulkan fotokopi KTP, terus juga fotokopi KTP asli, seperti itu. Nah, yang selanjutnya, ketika sudah melakukan registrasi dan tanda tangan, nanti melakukan tanda tangan, setelah itu KPM pun melakukan verifikasi melalui aplikasi PGC CBP. Seperti itu, nanti akan saya tampilkan aplikasinya. Dan yang selanjutnya itu ada mengecek danom ketika sudah melakukan pengregistrasian dan verifikasi. Ketika sudah selesai penyaluran, maka selanjutnya itu ditugaskan untuk mengecek danom yang belum distempel atau ditandatangan. Jadi ada yang belum distempel post-innya, ataupun ada yang belum distempel oleh desa yang bersangkutan, seperti itu. Terus juga ada yang belum ditandatangan oleh petugas. Seperti itu. Yang selanjutnya itu mengscan berkas danom sekaligus mengupload ke website e-filing. Jadi setelah melakukan pengecekan danom itu langkah selanjutnya itu mengscan berkas danom sekaligus mengupload ke website e-filing. Jadi langkah terakhirnya itu yaitu ada di mengscan dan juga mengupload ke e-filing untuk dicek lagi nanti di regional seperti itu. Nah, kalau misalnya ada nih di regional dan udah dicek sama regional, kalau misalnya ada beberapa yang tidak sesuai dengan ketentuan,
maka akan dilakukan lagi reversal data gitu, yang tidak sesuai tadi, seperti itu. Nah, itu untuk penyaluran beras Bulog sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada penyaluran alat masak listrik AML dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM. Nah, untuk penyaluran AML sendiri ini sama, tidak berbeda jauh untuk melakukan registrasi dan verifikasinya seperti tadi yang di penyaluran beras Bulog gitu. Nah, ini tampilan aplikasi dari PGCCBP. Jadi nanti itu akan diarahkan untuk memasuki username, lalu ke password, dan langsung login. Setelah itu nanti akan ada beberapa fitur, seperti halnya akan di-scan berkas-berkas, berkas-berkas di-scan. Setelah itu di-scan juga yang bersangkutannya. Seperti itu untuk nanti di aplikasi gitu. Nanti kan akan jadi sudah ngeling gitu ya ke aplikasi seperti itu. Nah, yang selanjutnya itu ada penyaluran program Keluarga Harapan atau PKH. Nah, di sini untuk PKH sendiri sama seperti hanya melakukan registrasi terlebih dahulu dan juga melakukan verifikasi. Dan penyaluran asistensi yatim piatu juga sama. Nah, untuk penyaluran program Harapan Keluarga ini, program Keluarga Harapan ini dilakukan di Kertasari. Jadi ada penugasan waktu itu beberapa anak magang yang ditugaskan untuk menyalurkan program PKH ini di Kertasari. Seperti itu. Nah, untuk tampilan aplikasinya itu berbeda ya. Sebenarnya tidak beda jauh untuk tampilan depan, tapi di dalam fiturnya itu berbeda kegunaannya, seperti itu. Nah, di sini ada aplikasi Pos Giro Cash. Nah, untuk username, password juga sama, login gitu. Dan juga ada beberapa fitur lainnya di dalamnya. Aktivitas magang yang terakhir yaitu ada penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau atau DBHCHT dari Dinsos. Nah, untuk penyaluran DBHCHT sendiri ini dilakukan registrasi terlebih dahulu, dicek apakah benar dengan yang bersangkutan atau tidak. Pembagian berlangsung di beberapa kecamatan Kabupaten Bandung. Jadi ini tidak dibagikan di PT Pos Indonesia, tapi langsung ke tempat yang memang sudah ditentukan seperti itu. Nah, untuk di BHCHT ini itu tidak dilakukan melalui verifikasi melalui aplikasi seperti halnya tadi melalui aplikasi PGCCBP dan juga Postgirocash tidak melalui aplikasi. Jadi ini masih melakukan secara manual seperti itu. Baik, saya akan memaparkan sedikit mengenai apa sih DBHCHT itu. Nah, DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai maupun provinsi penghasil tembakau. Penggunaan dan pemanfaatan yang maksimal akan memberikan dampak yang lebih baik sebagai imbal atas efek buruk yang ditimbulkan akibat konsumsi hasil tembakau. Selama ini, pemanfaatan dan pengawasan di BHCHT masih dirasa kurang sehingga penggunaannya kurang maksimal. Dari tujuan DBHCHT sendiri, ini diberikan kepada provinsi penghasil cukai dan provinsi penghasil tembakau untuk mewujudkan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan APBN, serta untuk membantu masyarakat kurang mampu sehingga meringankan beban dalam pembiayaan kesehatan. Kita akan langsung masuk ke pembahasan. Nah, di sini yang pertama itu mulai, dan yang selanjutnya itu dropping dana, pencetakan RS2, pembagian RS2, pembagian jadwal dan tempat salur, salur, neraca dan jurnal kas, laporan gagal salur, pengembalian dana gagal salur ke Dinsos, dan selesai. Untuk penjelasan lebih lanjut, yaitu yang pertama ada dropping dana, di mana langkah awal sebelum ke penyaluran DBHCHT itu dilakukan dropping dana terlebih dahulu. Nah, ini dilakukan oleh Dinas Sosial kepada PT Pos Indonesia ke kantor cabang Soreang, dan dropping dananya sendiri itu melalui wesel RS2. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan dropping dana, langsung melakukan pencetakan RS2, di mana data-data orang yang mendapatkan DBHCHT ini itu kita dapat dari ketua kelompok tani yang bersangkutan. Nah, yang selanjutnya itu ada pembagian jadwal dan tempat salur. Nah, untuk pembagian jadwal dan tempat salur ini itu ditentukan juga oleh kelompok tani yang bersangkutan.
Nah, yang selanjutnya itu ada salur. Nah, di mana petugas pos yang sudah ditugaskan untuk menyalurkan DBHCHT ini langsung melakukan penyaluran sesuai jadwal dan tempat yang sudah ditentukan. Pada penyaluran ini, petugas melakukan registrasi, yaitu menyamakan antara KTP dengan RS2-nya. Apakah sesuai atau tidak NIK-nya, namanya. Pokoknya sesuai dengan KTP, seperti itu. Dan jika yang mengambil itu bukan yang bersangkutan, harus yang satu kakak, gitu. Harus yang satu kartu keluarga. Nah, untuk yang satu kakak pun itu harus membuat surat kuasa. Jadi memang mengambil BBHCHT ini itu tidak gampang ya. Jadi kalau misalnya dengan YBS yang bersangkutan itu akan mudah langsung akan dicairkan gitu. Tapi kalau misalnya yang mengambil itu bukan YBS, jadi yang satu kakak aja gitu harus membuat surat kuasa gitu. Soalnya ini untuk pembuktian ke dinsosnya nanti. Seperti itu, data untuk ke dinsosnya. Nah, setelah itu yang bersangkutan harus mendatangani berkas danom. Seperti biasa ya, danom. Pasti ada danom, daftar nominatif itu pasti ada. Dan juga dat di RS2-nya. Gitu. Jadi di tampilan RS2 belakangnya, pokoknya di belakangnya itu ada tanda tangan YBS seperti itu. Nah, jika sudah selesai, jika sudah sesuai juga, dan sudah ditandatangani, barulah uangnya bisa disalurkan. Seperti itu. Tahap selanjutnya yaitu pencatatan pada neraca dan jurnal kas. Nah, seperti ini ya, teman-teman semua untuk tampilannya, yaitu untuk ini untuk tampilan neraca. Nah, jadi pencatatan pada neraca dan jurnal kas itu ketika penerimaan uang dari bank tadi di awal dan juga pencatatan ketika salur juga. Ya, jadi pas ketika pada masing-masing juru bayar itu pasti dicatat. Tuh. Nah, terus juga mulai dari jumlah pembayarannya dan juga sisa dana gitu. Apabila ada yang tidak dibayarkan seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini untuk jurnal kas. Nah, tadi yang tidak dibayarkan ya, tadi saya menyinggung tentang yang tidak dibayarkan. Maksudnya itu laporan gagal salur. Jadi setelah penyaluran selesai, hmm, ada beberapa yang gagal salur dengan ketentuan meninggal, pindah domisili. Jadi pindah domisili dan juga tidak diketahui nih di mana domisili sekarang gitu. Terus juga double RS2. Jadi pada saat pencetakan itu ada salah cetak, jadi RS2-nya dicetak 2 kali. Terus juga nah, untuk ketentuan itu seperti itu ya, meninggal, pindah domisili, double RS2. Nah, maka yang gagal salur ini tidak bisa disalurkan uangnya. Setelah mengetahui ada yang gagal salur, dilakukan pengambilan kembali RS2, dan untuk memastikan kembali data yang gagal salur selanjutnya dilakukan pengecekan melalui web RS2. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada pengembalian dana gagal salur. Setelah ada laporan gagal salur, maka langkah selanjutnya yaitu pengembalian dana gagal salur ke Dinsos. Seperti itu. Nah, melalui rekening bank oleh petugas pos dengan menyertakan slip setoran. Nah, seperti itu teman-teman untuk poin-poin dari pembahasan tadi. Mulai dari dropping dana sampai ke pengembalian dana gagal salur ke Dinsos. Nah, untuk permasalahannya sendiri, pada penyaluran DBHCHT ini terdapat kendala berupa pencairan yang masih dilakukan secara manual tanpa menggunakan sistem. Gitu. Maka itu akan dapat terjadi risiko seperti selisih yang tidak terdeteksi sejak awal dan hilangnya dokumen RS2. Jadi tanpa melibatkannya sistem itu akan ada risiko-risiko tersendiri. Baik, kita sudah ada di tahap kesimpulan dan saran, di mana kesimpulannya sendiri yaitu dalam kegiatan magang yang sudah saya lakukan, saya menarik kesimpulan bahwa perusahaan tempat saya melakukan magang telah menerapkan sistem informasi akuntansi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh PT Pos Indonesia. Mulai dari pencatatan di neraca pada saat penerimaan uang dari bank, pengiriman ke masing-masing juru bayar, dan pencatatan ketika salur. Mulai dari jumlah pembayaran dan sisa, kebijakan pada pencatatan neraca dan jurnal kas di PT Pos Indonesia KC Soreang berbeda memang dengan format neraca yang diajarkan selama bangku perkuliahan. Akan tetapi, bagi pihak pos sendiri, ini tidak mengalami hambatan pada saat pencatatan.
Hal ini membuktikan bahwa penerapan SIA pada DBHCHT di PT Pos Indonesia KC Soreang dapat dibuktikan kebenaran dan keberadaannya. Untuk saran sendiri, bagi perusahaan yaitu untuk menghindari risiko yang akan terjadi dalam penyaluran DBHCHT, dapat dibuat sistem verifikasi seperti sistem yang digunakan oleh bantuan BLT, yaitu Pos Giro Cash, dan bantuan pangan, yaitu PGC CBP. Untuk perguruan tinggi, pihak kampus diharapkan untuk menyampaikan penjelasan terkait informasi dan pelaksanaan magang, sehingga mahasiswa menyiapkan apa saja yang telah diinformasikan sebelumnya. Diharapkan dari kampus lebih banyak bekerja sama dengan beberapa perusahaan agar memudahkan mahasiswa untuk mendapatkan rekomendasi tempat magang. Dan juga memperjelas lagi timeline mulai dan berakhirnya magang antara perusahaan dan mahasiswa magang. Bagian terakhir yaitu refleksi diri, di mana selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan menjalani kegiatan magang, banyak sekali pengalaman yang didapatkan oleh saya yang tidak didapatkan selama di bangku perkuliahan. Kegiatan magang ini membantu saya dalam hal kecermatan, ketelitian, dan rasa tanggung jawab, serta melatih berkomunikasi. Selama menjalani magang di PT Pos Indonesia, saya telah mengalami banyak pembelajaran dan pengalaman berharga yang telah memperkaya pengetahuan dan keterampilan saya. Seperti halnya kemampuan beradaptasi, melatih komunikasi, mempunyai rasa tanggung jawab dan disiplin, serta peningkatan keterampilan. Selama magang di PT Pos Indonesia juga memberikan saya pengalaman yang sangat berharga dalam mengembangkan keterampilan, profesionalisme, dan etika kerja yang diperlukan dalam karir akuntansi. Dan juga pengalaman yang didapat pun tidak hanya meningkatkan kemampuan verbal saya, tetapi juga melatih saya untuk lebih empati dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Dan saya harap bahwa pembelajaran yang didapatkan selama periode magang ini akan membantu saya menjadi seseorang yang profesional dan yang kompeten di masa yang akan datang. Baik, sekian presentasi yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Universitas Wina Putih dan teman-teman. Dan maaf masih banyak kekurangan dalam segi penyampaian ataupun dalam pencatatan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.